Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing kita menyempatkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inspirasi yang menggerakkan hidup kita insyaallah. Dan semua itu tidak kita dapatkan kecuali kita apa? Kita cari. Dia tidak bisa kita dapatkan kalau kita menunggu. Mahal itu ibu-ibu dan bapak, mahal. Saya mendengarkan kisah seorang dai yang berdakwah, orang Arab yang berdakwah ke Eropa, ke Inggris. Habis selesai dia ceramah didatangi oleh seseorang dari audien yang mendengar. Disalami, lalu dia mengatakan, dan orang ini orang bule asli, orang apa? Bukan jadi mu'alaf, orang yang baru apa? Masuk Islam. Dia salami Syekh itu orang Arab. Dia katakan bahwa alangkah enaknya Anda, alangkah nikmatnya Anda bisa memahami Al-Quran, Anda bisa membacanya dan memahami Al-Quran. Saya boro-boro paham, untuk baca saja lidah saya apa? Gak cocok karena logatnya beda ya, seperti orang Indonesia juga. Tapi alhamdulillah kalau dilatih lama-lama apa? Lama-lama bisa. Tapi alhamdulillah, ini buku katanya, ini Al-Quran ini benar-benar menginspirasiku. Ya. Ditanya, dari mana kamu kenal Islam? Dia jawab, saya pernah membaca sebuah buku, judulnya adalah The Amazing Quran. The Amazing Quran. Karangan Gary Miller. Nah, saya tertarik dengan buku itu. Karena saya tertarik dengan buku itu, ini buku cerita tentang Quran. Buku tentang Quran aja menarik. Apalagi Al-Qurannya. Buku tentang Quran aja menarik banget, apalagi Qurannya. Maka langsung saya cari Al-Quran itu. Dan pertama kali saya buka, halaman pertama dari Al-Quran apa? Surat Al-Fatihah. Berikutnya apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Apa berikutnya? Dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab yang la raiba fi. Tidak ada keraguannya. Dia katakan, saya pikir ini buku luar biasa. Halaman pertama udah nantang. Udah nantang. Bahwa di dalam buku ini tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Ini penulis siapa ini yang menantang begini gitu? Enggak mungkin yang menulisnya Muhammad. Karena di muka bumi ini tidak ada penulis yang berani nantang pembaca dari timur ke barat, dari selatan ke utara, ditantang bahwa baca buku saya, temukan kesalahan saya, kalau ada kalian hebat. Ya, ada yang menulis begitu? Enggak ada. Maka tambah terinspirasi saya katanya. Benar-benar ini buku luar biasa. Saya ingin membacanya dan menemukan kelemahan dari buku ini. Tapi setelah semakin saya baca, semakin apa?
semakin tertarik. Dia cari pertama yang dia kenal. Karena dia orang Eropa, yang dia kenal siapa? Isa. Yang dia kenal ada Isa. Ternyata ada pembahasan tentang Isa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tulisannya Nabi Muhammad, bukan wahyunya Allah, ini nggak masuk akal katanya. Ternyata di dalam Al-Quran menyebutkan 25 kali nama Isa, cuma 4 kali nama Muhammad. Di mana-mana kalau penulis banggain dirinya atau banggain orang lain. Saya dalam buku ini, saya dalam buku ini, saya menemukan, kan saya semua ya, membanggakan dirinya atau orang lain. Ternyata bukan dirinya, tetapi malah Nabi Isa. Terus saya menemukan katanya surat Maryam. Maria. Ini yang dia kenal lagi. Dia tertarik. Kok ada surat Maria ya? Isa ada, Maryam ada. Pasti ada juga surat siapa kira-kira? Ibu-ibu bisa nampak nggak dalam pikirannya? Surat siapa? Bawang mikir nggak? Dia kalau Maryam ada, Isa ada, maka akan ada juga surat apa kira-kira? Surat Aisyah. Karena Aisyah itu adalah istri tercinta Rasulullah. Maka kalau Maryam aja ada berkaitan dengan Isa, semestinya juga kalau itu ditulis oleh Nabi Muhammad ada surat Aisyah. Dia bolak-balik Al-Quran. Ternyata nggak ada surat Aisyah. Nah, mungkin suratnya nggak ada, tapi namanya masa? Biasanya kalau orang nulis, ku persembahkan buku ini untuk ku persembahkan buku ini untuk yang kucintai. Siapa? Istriku. Namanya ditulis. Pasti ada satu kata yang mengangkatkan bukan kata tapi nama untuk Aisyah. Dia cari bolak-balik. Ada nggak, Bu? Ini bukti bahwa Al-Quran itu bukan Muhammad yang nulis, tetapi Allah. Dan yang lebih menakjubkan lagi katanya. Ini begini pentingnya kalau harusnya kita belajar Al-Quran itu seperti dia nih. Ya. Jadi dicari, didalemin lalu ditemukan sesuatu yang luar biasa. Lalu dia temukan surat Al-Masad, surat Al-Lahab. Surat apa? Al-Lahab. Tahu surat Al-Masad atau Al-Lahab itu? Surat apa itu? Tabban laka tabal yada Abi Lahabin wata. Tentang Abi Lahab. Siapa itu Abi Lahab? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cari informasi siapa nih Abu Lahab nih? Kok namanya ditulis dalam Al-Quran. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Perhatikan, dia dapat sesuatu hal yang luar biasa yang membuat dia bertambah percaya kepada Al-Quran. Surat ini menyatakan bahwa Abu Lahab itu dalam neraka, betul? Dia, Abu Lahab dan istrinya, dua-duanya celaka dan masuk neraka, tangannya masuk neraka, orangnya juga masuk neraka. Dan yang menarik, beliau yang cari, jadi benar-benar belajar, ternyata Abu Lahab itu meninggal 10 tahun setelah surat ini turun. Meninggal 10 tahun setelah surat ini turun. Apa hubungannya? Tahu nggak dia dapat pelajaran yang luar biasa? Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Bahwa Abu Lahab itu dalam neraka karena sampai mati dia kafir. Padahal kalau seandainya dia berpikir Abu Lahab itu untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu salah, dia ngomong aja saya masuk Islam. Maka akan terbukti, akan ada bukti bahwa ternyata apa yang dinyatakan dalam surat Al-Lahab tidak sebagaimana semestinya karena masuk Islam. Ternyata Abu Lahab tidak pernah berpikir untuk masuk Islam. Itulah
Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki dia untuk masuk Islam karena Allah sudah memastikan dia penghuni neraka. Dia katakan, inilah bukti-bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Sang Pencipta alam semesta. Bahkan bukan hanya Abu Lahab yang diciptakan, tapi alam semesta. Hatinya Abu Lahab di tangan Allah. Dia tidak mendapatkan hidayah karena Allah tidak memberikan kepadanya. Membuktikan 10 tahun setelah pernyataan bahwa dia masuk neraka, semestinya kan dia sadar ya. Ya Allah, 10 tahun diomongin. Ibu-ibu, kalau kita ada orang mengatakan kamu penduduk neraka, gimana kita? Langsung kita introspeksi diri ya. Apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya lakukan supaya tidak masuk neraka? Tapi Abu Lahab tidak dapat hidayah. Mengapa? Karena Allah telah menetapkan dia masuk neraka. Inilah bukti Al-Quran itu dari Allah. Begini orang mempelajari Al-Quran, mendapatkan inspirasi, mendapatkan kebenaran, sehingga bertambah lama, bertambah percaya, bertambah yakin, bertambah mengerti. Mudah-mudahan kita juga demikian. Jangan kalah dengan orang-orang yang baru belajar Islam, sudah mendapatkan sesuatu, sementara kita yang dari lahir apa? Ya karena nggak pernah belajar ya. Makanya kita harus belajar. Mari kita ramaikan majelis-majelis seperti ini. Ajak orang-orang yang dari dulu sudah Islam, tapi malah yang nemuin yang baru-baru. Dia sangat takjub dengan kebenaran Al-Quran karena nilai-nilainya luar biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan dengan benar, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh apa yang harus disampaikan kepada kita. Tugas menyampaikan Al-Quran itu gak sederhana, Ibu. Berat. Ya, tugas itu tugas berat, tapi beliau pikul dan disampaikan kepada kita sehingga hari ini semua di tangan kita Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas surat yang luar biasa. Surat apa? Al-Fatihah. Udah paham surat Al-Fatihah? Perasaan ngajinya Al-Fatihah terus deh, Ustaz. Berapa kali diulang-ulang? Mungkin ada perasaan, Ustaz, temanya diganti dengan surat lain dulu gitu ya. Kenapa harus mulai dari Al-Fatihah? Pertanyaannya, benarkah kita udah ngerti Al-Fatihah? Ibu, udah ngerti belum? Ini sederhana. Ini sederhana sekali. Pertanyaannya begini. Berapa kali kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah sehari? Berapa kali? Itu minimal ya. 17 kalau sholat 5 waktu. Kalau ditambah dengan rawatib berapa? 12. Berapa jadinya? 29. Tambah tahajud 11. Hah? Tambah duha 4. Luar biasa. Pernah nggak kita bertanya, ngapain sih Allah nyuruh kita, ngapain sih Rasulullah nyuruh kita mengulang-ulang Al-Fatihah? Pernahkah kita merenungkan, kenapa kok Al-Fatihah itu diperintahkan untuk diulang-ulang? Ibu, pernah mikirin nggak? Bapak, pernah mikirin nggak? Kenapa kok disuruh ulang-ulang? Sampai 17 kali, 40 kali, bahkan lebih. Ya? Kenapa diulang-ulang? Ayo. Hah? Hah? Wajib? Iya, kenapa diwajibin? Kenapa diwajibkan? Inti dari Al-Quran. Oke, kalau inti dari Al-Quran, kenapa diulang-ulang? Luar biasa. Kenapa diulang-ulang? Sederhana. Sekarang, lakukan saja, jangan protes, jangan ngapa-ngapain, pokoknya lakukan saja apa yang saya katakan. Oke? Lakukan dan diulang-ulang. Setuju? Saya senang. 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 Berapa kali itu?
17 kali belum? Pada ketawa, ada rasa senang nggak? Ada rasa senang nggak? Baru ngomong saya senang, saya senang, saya senang, saya senang. Rasa senang nggak di hati? Kenapa? Kenapa? Karena kekuatan kata-kata itu mempengaruhi kita. Saya senang, saya senang, saya senang, saya senang. Walaupun lagi nggak punya duit, saya senang, saya senang, saya senang. Itu utang lupa. Maka kekuatan kalimat-kalimat itu mempengaruhi. Kekuatan kata-kata itu dahsyat. Dan kata-kata itu akan semakin dahsyat kalau dipahami. Makanya banyak training Bapak dan Ibu, habis keluar dari training cuma dapat kata-kata apa? Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Langsung yakin, langsung pede. Betul? Sekarang kita mempunyai sebuah kekuatan dahsyat yang kita ulang-ulang minimal 17 kali. Al-Fatihah. Ini the power. Ini kekuatan dahsyat. Orang yang benar-benar memahami ini dan mengulang-ulangnya dahsyat. Dengan cepat. Dengan cepat. Nanti kita akan bahas satu-satu, tapi dengan cepat. Ketika orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa yang dia rasakan? Apa yang dia rasakan? Paham artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Oke, kita ringkas saja. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang dikasihi semuanya. Apa yang kita rasakan? Nikmat nggak? Bahagia nggak? Ada rasa takut nggak? Ucapkan, pahami, dahsyat rasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin nggak lagi nangis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalaupun kita lagi nangis, langsung nangis itu. Kalaupun kita lagi sedih, alhamdulillahirabbil alamin, sedihnya langsung turun. Biasanya kalau orang lagi sedih itu ngomongnya apa? Hah? Biasanya kalau orang lagi sedih itu yang dikeluar dari mulut apa? Biasanya. Ya Allah, sialnya hari ini. Ya Allah, nasibku sedih banget. Ya? Sebutkan. Saya sedih. Apa yang terasa dengan hati? Sedih benar nggak? Maka sesungguhnya kalimat ini diperintahkan oleh Allah SWT berulang-ulang bukan untuk jampe, tetapi untuk membuat suasana yang luar biasa di dalam hidup kita. Baca, baru bangun tidur, sholat 2 rakaat 2 kali kita baca Al-Fatihah. Makanya kalau bangun tidur, baca Al-Fatihah dalam sholat subuh dan dibaca dengan memahami, harinya akan menjadi hari yang berbeda. Hari yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, pencipta alam semesta, karena terlalu banyak yang kau berikan kepada kami. Lupa kesedihan nggak, Bu? Lupa nggak kita? Lupa. Tapi ngucapin alhamdulillah sampai ngerutu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak kok bandel banget sih. Maka sungguh Allah perintahkan kita untuk mengulang-ulang Al-Fatihah. Ada kekuatan dahsyat di situ. Dan insya Allah kita bahas satu persatu dari ayat ini, betapa kekuatan itu bisa merubah hidup kita. Sekali lagi, orang cuma ngarang-ngarang kalimatnya itu bisa merubah hidupnya. Sekarang yang ngajarin ini siapa? Yang ngajarin ini siapa? Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kasih sayang Allah itu meliputi apapun. Yang baik dikasih, yang buruk dikasih, yang taat dikasih, yang apa? Yang bejat, yang nakal, yang
ingkar, yang apa lagi? Kalau soleh, lawannya apa? Soleh, lawannya apa? Hah? Lawannya apa soleh? Bapak Ibu tahu? Soleh, lawannya apa? Toleh, pakai tot, pakai tok. Toleh. Jadi jangan toleh ya. Yang baik dikasih, yang soleh dikasih, yang soleh juga dikasih. Semua dikasih. Kira-kira yang baik akan lebih banyak dikasih atau yang tidak baik? Yang soleh akan lebih banyak dikasih atau yang soleh? Yang soleh. Realitanya banyak atau sedikit itu sangat-sangat subjektif. Malik yaumiddin. Kira-kira kalau kita baca ini Malik yaumiddin, apa yang terjadi dengan diri kita kalau kita ulang-ulang? Malik yaumiddin, Malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan, penguasa hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Mungkin nggak kita males? Penguasa hari pembalasan. Mungkin nggak masih tidur aja nggak sholat? Penguasa hari pembalasan. Mungkin nggak kita nggak bergerak? Nggak mungkin ya? Mungkin nggak kita curang? Mau korupsi, penguasa hari pembalasan. Mau nyolong, penguasa hari pembalasan. Mungkin nggak nyolong? Hah? Mau nyakitin orang, penguasa hari pembalasan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi benar-benar kalimat ini Rasulullah SAW memerintahkan kita di dalam sholat tidak boleh sholat kecuali baca Al-Fatihah karena bacaan ini sangat dahsyat untuk hidupmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, Ibu tahu nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini judul kehidupan. Inti semua wahyu Allah. Dalam sebuah asar dikatakan Allah dalam asar ini, asar dikatakan bahwa Allah itu menurunkan 104 wahyu kitab. Tapi tidak kita kenal kecuali berapa? 4. Artinya apa? 104 itu digabungin semua itu jadi satu bisa cukup jadi apa? 4. 4 ini sekarang sudah tidak bisa dipegang kecuali satu, yaitu apa? Al-Quran. Dan satu Al-Quran itu isinya diringkas habis hanya menjadi satu surat. Suratnya apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dipadatin lagi jadi satu ayat aja. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kata ulama, jadi Ibnu Qayyim, kenal dengan Ibnu Qayyim, itu ngarang nama bukunya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini adalah cuman menafsirkan satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jadi beberapa jilid dan menjadi 100 manzilah, 100 tema. Manzilah 100 posisi dijelaskan di dalam kitab Madarijus Salikin. Maka ada orang mengatakan, kata ulama, kalau dikarang buku tentang Al-Fatihah lalu dirumuskan atau diringkas dalam ringkasan yang padat ini lalu diurai yang padat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 70 onta ngangkut bukunya nggak keangkut. Kenapa? Karena inilah substansi daripada kehidupan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu. Jadi hidup itu cuma dua. Menjadikan hidup ini semuanya ibadah, iyyaka na'budu, dan di dalam menjadikan hidup ini ibadah, kita tentu tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu. Kebayang nggak ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang kita rasakan? Ya,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hidupku beribadah. Hidupku beribadah hanya untuk Allah. Dan kalau ada masalah, ku minta pertolongan dari Allah. Hidupku hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan aku hanya minta pertolongan kepada Allah. Kira-kira ngapain kita hidup? Ngapain kita hidup? Hah? Bukan berpasrah. Tapi kita ingin menjadikan setiap amalan kita menjadi ibadah. Lagi masak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi di pasar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi puasa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi berpolitik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ingin tundukkan seluruh hidup kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lempeng enggak jalannya? Lempeng enggak jalannya? Kenapa enggak lempeng? Ayat ini lupa ya. Orang lagi sholat dibaca, dan terakhir kita akan minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ada kekuatan dahsyat. Itulah sebabnya Ibu, jangan pernah bosan untuk mendalami Al-Fatihah. Dan kalau kita pelajari Al-Fatihah itu, ternyata saya coba searching di internet itu. Ternyata setiap ilmuwan bisa membahas Al-Fatihah dari ilmunya. Orang matematika membahas Al-Fatihah dari apa? Matematika. Orang kimia membahas Al-Fatihah dari kimia. Orang yang mengerti tentang apa? Perangkasa membahas luar biasa, dahsyat banget. Dan kita tidak boleh merasa cukup lalu berhenti di dalam memahaminya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua sehingga kita mendapatkan kekuatan dari surat Al-Fatihah. Sebelum masuk kepada penjelasan ayat per ayat, kita ingin jelaskan ini surat yang namanya aja banyak banget ya. Ada berapa nama surat Al-Fatihah itu? Hah? Ada berapa nama? Ada berapa Ibu? Hebat banget. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 36. Ada 20, ya banyak sekali namanya. Ada yang benar-benar dinamai oleh Al-Quran itu sendiri, dinamai oleh hadis, ada penamaan-penamaan oleh ulama, ya. Ada riwayat-riwayat tentang penamaan-penamaan dari sahabat dan seterusnya. Ini menandakan bahwa kitab ini benar-benar kitab yang, atau ayat ini adalah, surat ini adalah surat yang benar-benar banyak orang yang mendapatkan inspirasi, banyak orang yang mendapatkan petunjuk, banyak orang yang mendapatkan nilai, sehingga mereka menamakan dengan nilai-nilai yang mereka dapatkan. Tapi banyak dalil-dalil tentang nama-nama yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama namanya adalah Fatihah. Kenapa disebut Fatihah? Apa artinya Fatihah? Pembuka. Pembuka apa? Pembuka Al-Quran. Bukan aja pembuka Al-Quran, pembuka sholat. Sholat itu benar dimulai dengan takbir. Tapi bacaan yang pertama yang kita baca yang wajib dan rukun itu apa? Al-Fatihah. Dan sholat tanpa Al-Fatihah sah? Tidak sah. Maka benar-benar Al-Fatihah itu menjadi pembuka. Dia pembuka Al-Quran, dia pembuka sholat, dia pembuka hidayah. Sekali lagi, surat ini ringkas. Cuman berapa ayat? 7. Hafal semua ya? Mudah menghafalnya. Dan kalau kita pengen mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan banyak-banyak mengulang dan merenungkan surat Al-Fatihah itu. Maka kita akan banyak, seakan-akan dia menjadi pintu dari masuknya hidayah-hidayah seperti yang dikatakan oleh orang tadi tentang Al-Quran. Yang kedua dia adalah Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ya. Ummul Kitab. Walaupun Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin tidak suka dengan nama Ummul Kitab ini.
Karena menurut beliau yang disebut dengan Ummul Kitab itu adalah kitab yang di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi Al-Quran itu ada di Lauhil Mahfuz. Lalu diturunkan isinya, diturunkan ke langit bumi, dari langit bumi dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa periode berapa tahun? 22 tahun lebih, 23 tahun kurang. 22-23 tahun. Nah, beliau tidak suka dengan perkataan Ummul Quran, Ummul Kitab ini, karena pemahaman wa indahu Ummul Kitab, wa indahu Ummul Kitab. Dan di sisinya ada Ummul Kitab, yaitu kitab di Lauhil Mahfuz. Tetapi Allah pada yang lain mengatakan bahwa di dalam surat yang lain, walladzi anzala 'alaikal kitab, dialah Allah yang telah menurunkan atas kalian, atas kamu kitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat, sebagian daripada Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, dan ayat-ayat itu hunna ummul kitab, dan itu adalah ummul kitab. Jadi tidak masalah disebut ummul kitab, walaupun Muhammad Ibn Sirin tidak nyaman untuk menyebutnya dengan ummul kitab. Yang lain ada menyebutnya sebagai ummul Quran. Itu apa artinya itu apa? Induk itu artinya apa? Inti. Inti. Maka ummul Quran artinya apa? Inti. Makanya ada gaya tafsir itu begini. Al-Fatihah, ada yang mentafsirkan begini. Al-Fatihah ditafsirkan oleh Al-Baqarah. Seperti Sayyid Hawa menafsirkan tafsirnya begitu. Al-Fatihah ditafsirkan dengan Al-Baqarah. Lalu Al-Baqarah ditafsir oleh seluruh ayat yang berikutnya. Seakan-akan dan benar-benar bahwa Al-Fatihah itu adalah inti dari Al-Quran. Berikutnya adalah Al-Fatihah itu sendiri disebut sebagai Al-Quran. Al-Fatihah itu disebut sendiri Al-Quranul Azim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, qala li ummil Quran, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ummul Quran. Perhatikan ini. Rasulullah mengatakan Ummul Quran, wahya sab'ul matani, dan dia adalah sab'ul matani, 7 pujian. Wahyal Qur'anul Karim, dan dia juga adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Fatihah juga disebut sebagai Al-Quranul Karim, sebagai surat yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Kemudian dia disebut sebagai Sab'ul Matani, pujian yang diulang-ulang, 7 pujian yang diulang, dan kita membacanya berkali-kali di dalam di dalam salat kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, Al-Quran itu adalah kanzu. Kanzu itu artinya perbendaharaan. Apa itu perbendaharaan? Tahu perbendaharaan apa, Bu? Kalau kita buka perbendaharaan, apa yang kita inginkan? Kita dapatkan. Jadi seakan-akan di dalamnya apa yang kita inginkan ada. Dia adalah perbendaharaan ilmu, perbendaharaan hidayah, sehingga apa yang kita cari di sana kita dapatkan. Kemudian dia adalah kitab As-Shalah. Surat ini Al-Fatihah disebut juga dengan surat As-Shalah. Surat apa? Salat. Kenapa disebut surat salat? Karena kalau salat tidak sah kecuali harus membaca Al-Fatihah. Tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah. Kemudian dia disebut dengan surat Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Al-Kafi artinya cukup. Ya. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'labi dari Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir, annahu sa'ala sa'ilun an qira'atil Fatihah. Dia ditanya oleh orang tentang membaca surat
Al-Fatihah. Ditanya oleh seorang tentang membaca surat apa? Al-Kafiyah. Surat Al-Fatihah di belakang imam. Lalu dikatakan oleh jadi dia enggak baca yang lain, cuma baca apa? Al-Fatihah saja. Baru bisanya apa? Al-Fatihah saja, dikatakan bahwa iya Al-Kafiyah. Cukup kalau baru bisa Al-Fatihah. Tapi masa cukup begitu ya? Boleh nambah kan? Dan harus ditambah dengan surat-surat yang lain. Berikutnya dia adalah asasul Quran, asas, fondasi. Makanya dimanapun orang ketika mulai mempelajari Al-Quran, mau dari belakang atau depan, dia mulai dulu mempelajari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena fondasi. Seluruh pembahasan Al-Quran dibahas dengan lengkap, ringkas, jelas di dalam surat Al-Fatihah. Kalau mau rinci, membahas surat seluruhnya. Berikutnya, Asy-Syifa Asy-Syafiyah. Asy-Syifa atau Asy-Syafiyah. Apa artinya Asy-Syafiyah? Obat, penyembuh. Penyembuh. Dalam hadis sahih dikatakan bahwa serombongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, lalu mereka singgah di satu kaum, di satu kampung, pengen numpang di kampung itu, pengen istirahat di kampung itu, pengen diberikan atau disambut sebagai tamu. Tapi orang kampung itu nggak mau, karena nggak ada yang kenal dengan mereka. Gitu. Tahu-tahu sebelum mereka meninggalkan kampung itu, ada berita bahwa pemimpin kampung itu dipatok ular. Dipatok apa? Ular. Jadi dia kena apa? Bisa ular, sakit. Dikasih obat oleh orang kampung, nggak bisa sembuh. Mereka frustasi untuk mengobati, tapi mereka ingat kebetulan ada orang yang baru saja singgah di kampung itu dan minta disambut jadi jadi tamu, tapi setelah mereka tolak. Lalu buru-buru di antara mereka menemui para sahabat Rasulullah ini. Sahabat Rasulullah ini ketika diminta tolong agak ada rasa ini tadi nyutir, sekarang apa? Sekarang apa? Minta tolong. Nah, maka sahabat ini ya terus terang aja nggak ada rasa apa-apa. Dia mengatakan di antara kami nggak ada tabib, kami nggak ada yang bisa ngobatin, nggak ada yang bisa ngobatin. Karena memang di antara mereka nggak ada yang tabib, nggak ada yang bisa ngobati. Tapi entah mengapa orang itu yang diutus itu yakin benar bahwa kalian bisa ngobatin, kalian bisa ngobatin. Kata sahabat itu, nah kalau kami ngobatin, nanti kami bisa dapat apa? Artinya mau nggak kami disambut jadi apa? Tamu. Iya, senang sekali. Kalau hanya nyambut jadi tamu mah sederhana gitu ya. Oke. Nah, terus dibacakanlah oleh sahabat itu hanya Al-Fatihah. Tadinya nggak bisa berdiri itu orang. Dibacain Al-Fatihah, langsung bisa seakan-akan dia bangkit dari tidurnya. Seger lagi gitu. Baru dibacain Al-Fatihah. Saking senangnya, tadi itu sebenarnya minta disambut tamu itu ya yang penting dikasih tempat untuk istirahat gitu ya, dibolehin tinggal begitu. Maksudnya begitu. Tapi saking senangnya tuan rumah bahwa pemimpin mereka sembuh, tahu nggak? Dikasih dalam ceritanya dalam riwayat 30 ekor kambing. Enak banget ya, cuman bacain buat Al-Fatihah dikasih 30 ekor kambing. Wah, senang banget gitu ya. Tapi luar biasanya mereka ini ibu-ibu nggak seperti kita. Kalau kita langsung langsung disikat, dikasih. Tapi mereka nggak mau ngambil. Tunggu, kami nanti ambil kalau sudah ada persetujuan Rasulullah.
boleh nggak ngambil dari upah membaca apa? Al-Fatihah. Kalau kita sikat dulu ya, baru apa? Baru ngelapor, Rasul, kemarin saya dapat 30 kambing loh. Ceritanya kan begitu ya? Ini enggak, mereka datang dulu kepada Rasul, tanya dulu kepada Rasul, dan Rasulullah mengatakan, wa ma yudrika annahu syafiyah. Bahwa Rasul mengatakan, kamu bisa tahu, kamu tahu bahwa memang Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Lalu Rasulullah bercanda, maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa boleh mengambil itu dengan candanya begini, bagian itu apa? Paham nggak maksudnya? Bagian itu apa? Bukan berarti Rasulullah minta, dan sama sekali tidak minta. Maksudnya adalah kalian boleh mengambilnya, tapi nggak boleh berobat dengan saya bayarannya 30 kambing, itu nggak boleh. Apalagi yang cuma dibayarin dibacain cuma apa? Al-Fatihah gitu ya. Nggak boleh. Tapi orang itu tadi ngasih diminta nggak? Nggak diminta. Makanya boleh diambil, tapi tidak boleh dijual. Ya. Mau baca di Al-Fatihah? Sekian loh. Ya. Itu nggak boleh. Oke. Jadi dia Syafiyah. Ibnu Qayyim ini luar biasa. Yakin benar dengan Al-Fatihah sebagai obat. Jadi Ibu, mohon maaf Ibu, kalau mau berobat dengan Al-Fatihah itu nggak usah manggil orang. Bisa baca Al-Fatihah? Ngobatin sendiri aja. Ibnu Qayyim, ini pengalaman dia untuk dirinya. Dia mengatakan bahwa saya pernah pergi haji, dan kalau sekarang pergi haji ada tim dokter ya. Kalau dulu pergi haji ada tim dokternya nggak? Nggak ada tim kesehatan. Kata Ibnu Qayyim, saya pernah pergi haji, lalu saya kena penyakit yang sangat berat, humma, demam yang berat, yang membuat saya hanya terbaring. Lalu saya bacakan Al-Fatihah di setiap air minum saya berkali-kali, dan akhirnya saya sembuh tanpa minum obat yang lain. Ya. Jadi yang ngobatin siapa? Dirinya sendiri. Maka kalau kita meyakini dengan seyakin-yakinnya pertolongan Allah melalui bacaan itu, dia akan memberikan manfaat. Dia Syafiyah. Dia memberikan kesembuhan. Sebelum kesembuhan fisik, kesembuhan hati. Jangan sampai sembuh fisiknya, hatinya enggak sembuh-sembuh. Baca Al-Fatihah kalau sakit. Kalau nggak sakit, nggak baca Al-Fatihah. Itu orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari surat Al-Fatihah. Jadi itu beberapa nama-nama daripada surat Al-Fatihah. Ada nama-nama yang lain yang begitu banyak dari surat Al-Fatihah ini. Namun tidak perlu kita sebutkan semua, kita bahas semua, karena akan memakan waktu yang begitu banyak, sehingga kita tidak masuk ke dalam pembahasannya. Dia juga disebut dengan surah Su'al. Surat Su'al. Su'al itu artinya permintaan. Karena di dalam surat ini kita minta. Minta apa? Minta apa? Ibu-ibu, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta apa? Minta petunjuk. Petunjuk apa? Jalan yang lurus. Ibu, sedikit. Kalau kita ulang-ulang, ya Allah, tunjuki aku. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki aku yang jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Apa yang kita rasakan Ibu? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan kalau kita ulang-ulang? Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki aku yang jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuki aku yang jalan yang lurus. Apa yang kita rasakan? Kita merasakan sesuatu yang luar biasa, bahwa kita ini tidak dalam kondisi yang sempurna, tapi pengen lebih sempurna, lebih baik. Ya Allah, tunjuki aku jalan lurus. Ini mungkin sudah baik ya Allah, tapi tunjukkan aku yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ihdinas siratal mustaqim itu bukan berarti kita dalam kesesatan, lalu kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus, tapi kita sudah berada di jalannya untuk
tetap berada di jalan itu, kita minta ditetapkan oleh Allah. Ya Allah, jangan buat aku mencong ke kiri, mencong ke kanan, tetap jalan ini. Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat, jangan biarkan aku lalai, jangan biarkan aku lupa kepada tujuan hidupku. Tunjukkan aku yang lebih baik, tunjukkan aku yang lebih baik, tunjukkan aku yang lebih baik. Maka hidup ini luar biasa kalau dengan Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah itu semua nilai-nilai kebaikan kita miliki. Makanya perlu diulang-ulang. Sampai berapa kali tadi? 40 kali lebih. Kalau kita benar-benar melaksanakan sholat dengan maksimal. Makanya banyak orang itu di haram itu, imam haram itu sering sekali baru Al-Fatihah aja udah nangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung nangis dia. Udah apa? Udah merasakan. Udah nggak usah bicara tentang neraka, nggak usah bicara tentang apa? Surga, nggak usah bicara tentang hal-hal yang lain. Baru baca Al-Fatihah udah menangis. Mengapa? Karena makna yang luar biasa. Baik, itulah beberapa keutamaan dari surat Al-Fatihah sekaligus nama-namanya. Dan yang paling luar biasa hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini adalah hadis qudsi, bahwa Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka Allah benar-benar mendengarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijawab oleh Allah. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Makanya kalau baca Al-Fatihah jangan ngebut. Amin. Ya. Nikmati jawaban dari Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Nikmat banget deh kalau ngomong dengan orang yang kita hormati lalu dia jawab, kan senangnya bukan main ya Bu. Kalau bisa kita nggak usah ngomong, dengerin ngomong. Ya. Maka sebuah santun kita ketika sholat memang baca Al-Fatihah itu dengan pelan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku memujaku, memujiku. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Hambaku takut kepadaku. Aku tidak mau membuat dia takut. Orang kalau takut dengan Allah, kepada yang lain jadi nggak takut. Tapi kalau orang nggak takut kepada Allah, ini Bu, perhatikan, kita ulang lagi. Orang kalau takut kepada Allah, kepada yang lain nggak jadi takut. PHK, PHK cuman nggak apa-apa kalau di PHK manusia, kalau di PHK Allah baru repot. Orang kalau takut kepada Allah, maka yang lain jadi. Tapi orang kalau takut kepada selain Allah, mohon maaf, orang kalau tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada selain Allah. Banyak banget yang dia takutin. PHK takut, hari esok madesu, takut, rezeki besok takut, mati takut, hidup nggak repot. Kalau hidup takut, mati takut, jadi ngapain? Hari esok takut, mati takut, terlalu banyak yang ditakuti. Maka majjadani abdi, yang pantas ditakuti itu Allah. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Urusan dimanapun gampang, yang urusan yang berat itu hari pembalasan. Urusan hari ini bisa diselesaikan, tapi urusan dia nanti perhitungan. Maka kalau ada urusan selesaiin sekarang, supaya nggak ada urusan nanti di belakangan. Ini
menarik banget, saya dapat inspirasi dari seorang teman, ditipu orang, nggak dibayar utang, cukup banyak, miliaran. Saya dapat inspirasinya begini, dia ngomong dengan orang itu, sini, utangmu saya putihkan dan saya maafkan, supaya saya tidak ketemu dengan kamu nanti di akhirat. Karena bikin repot kalau ketemu dengan kamu. Urusan saya udah banyak, lagi urusan dengan apa? Ini benar, ini serius, ini ada orang yang ngomong dengan itu, dan itu saya sangat terinspirasi. Orang itu jadi takut ya. Lama-lama sekian tahun dibayar utangnya. Gara-gara takut apa? Saya nggak mau urusan dengan kamu nanti di akhirat. Ya? Urusan saya sendiri apa? Udah banyak. Malik Yaumiddin, sungguh hari itu penguasanya hanya Allah. Yang lain tidak ada yang berkuasa. Kalau hari ini banyak yang berkuasa ya? Bapak berkuasa di rumah, kepala rumah tangga. Ibu-ibu berkuasa dalam manajemen rumah. Ada RT, ada RW, ada presiden. Penguasa-penguasa dibagi-bagi oleh Allah kekuasaan hari ini. Dibagi-bagi, pada dapat semua. Ya? Tapi nanti di akhirat nggak kebagian sedikit pun. Kekuasaan satu-satunya dipegang oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak berkuasa. Makanya ada syafaat. Syafaat itu artinya apa? Nabi Muhammad minta kepada Allah untuk menolong. Jadi bukan Nabi Muhammad yang nolong. Jangan salah. Jadi pemilik itu cuma Malik Yaumiddin, penguasa pada hari itu. Maka ketika kita katakan Malik Yaumiddin, ada rasa takut yang luar biasa kepada Allah, tapi ada rasa berani yang luar biasa untuk menghadapi hidup ini. Supaya berani kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan ada kesulitan di dalam menjadikan hidup ini ibadah kepada Allah. Enggak gampang. Orang jadi orang jahat aja sulit. Jadi orang jahat itu sulit enggak, Pak? Butuh mikir enggak? Korupsi itu butuh mikir enggak? Maling itu butuh mikir enggak? Lalu jadi orang baik? Sulit enggak? Sulit. Tapi ada janji Allah. Iya, karena nasta'in. Ada pertolongan dari Allah. Jadi baik dan buruk sama-sama sulitnya. Kalau begitu pilih baik atau pilih buruk? Pilih baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Nah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, separuh untukku, ibadah itu untukku, ibadah yang kau lakukan itu untukku, dan apa yang engkau minta untukmu. Seakan-akan Allah mengatakan, apapun yang engkau minta, ambil. Engkau minta apapun, ambil. Kira-kira kalau yang ngomong ini orang yang punya duit aja, ngomong orang yang wah kayaknya banyak, lalu dia ngomong kepada kita, Pak Hatta, pokoknya apapun yang Pak Hatta minta, ambil. Percaya nggak? Oh, duitnya banyak. Percaya kita. Sekarang yang ngomong ini siapa? Yang berfirman ini siapa? Allah, pemilik alam semesta. Maka ketika dia katakan, separuh untukku, separuh untukmu. Iyyaka na'budu untukku, ibadah itu hanya untukku, tidak boleh untuk selain Allah, dan apa yang engkau minta dariku untukmu. Maka surat ini benar-benar bisa menjadi surat untuk minta pertolongan. Makanya kalau ada kesulitan, ibu-ibu, baca Al-Fatihah lalu minta pertolongan apa yang kita inginkan. Salah satu khasiatnya. Nggak ngerti doa apa-apa, baca aja Al-Fatihah. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, bukakan hati. Ya Allah, berikan petunjuk. Ya Allah, berikan rezeki. Ya Allah, mudahkan urusanku, dan seterusnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya sampai akhir Allah mengatakan wali abdi ma, dan untuk hambaku apapun yang diminta. Jadi inilah satu hadis qudsi yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya surat Al-Fatihah ini, bahwa kita benar-benar sedang berdialog dengan Allah, sedang ngomong dengan Allah, dan Allah jawab setiap apa yang kita ucapkan.
ya, setiap apa yang kita ucapkan. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat pertama. Ada berapa ayat surat Al-Fatihah? Ada 7 ayat. Surat yang pertama, ayat yang pertamanya ada perbedaan. Ada yang mengatakan ayat yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, seperti dalam Al-Quran ini. Ada yang mengatakan Bismillah itu bukan ayat pertama. Ada di Quran ibu-ibu? Enggak ada ya? Berarti Al-Fatihah ayat pertama semua di Quran kita ya? Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu bukan surah ayat pertama, tapi ayat pertama itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 ini dibagi 2 sama dia. Jadi ayatnya tetap 7, tapi penomorannya yang beda. Makanya ada perbedaan ada yang membaca di dalam Bismillah, dalam salat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada begitu ya? Ada Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, itu cuma masalah nomor aja enggak apa-apa. Ya. Tapi semua sepakat Bismillah itu dimulai dengan Al-Fatihah itu dimulai dengan membaca Bismillah. Bahkan dalam sholat kita memulainya dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat yang luar biasa. Dan semua dimulai dengan bismillah. Perhatikan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yang pertama adalah bismi. Apa artinya bismi itu? Dengan nama. Asalnya tulisannya begini. Mohon maaf. Asalnya tulisannya begini. Dengan nama. Tapi karena bertemu 2 kasrah, 2 kasrah, makanya ininya dihapus. Jadi apa? Bismillah. Bismi artinya adalah dengan nama. Apa yang dimaksud dengan nama itu? Ini adalah wahyu Allah. Artinya Allah yang ngajarin kepada kita. Baca bismillah. Allah ngajarin kita pakai bismillah. Kebayang Mbak, ketika ada orang mau keliling komplek ini. Orangnya orang dari mana gitu. Lalu keliling komplek ini ngetok rumah. Assalamualaikum, mohon maaf, saya mau minta sumbangan. Kira-kira langsung dipercaya nggak? Hah? Malah diusir ya, panggilin satpam. Ini Pak Satpam, ada orang-orang yang main ngetok-ngetok, panggilin satpam. Tapi coba, ada orang ngetok, Assalamualaikum, mohon maaf Ibu, ini atas nama Pak RT dan Pak RW, saya disuruh datang nih, bawa proposal. Disambut nggak? Mana yang tadi? Yang tadi atau yang ini yang lebih enak? Ini. Gitu. Yang datang juga lebih pede, karena atas nama RT, atas nama RW. Kalau atas nama gubernur, lebih pede lagi. Kalau atas nama presiden, ngetoknya dari luar dia. Halo, siap-siap. Saya atas nama presiden mau datang gitu. Ya. Kan gitu ya? Nah, sekarang kita diajari oleh Allah. Pakai namaku, atas namaku. Dasar enggak?
Hebat nggak? Hah? Hebat nggak? Atas nama presiden aja udah, wah. Kenapa jadi menteri itu senang? Ya? Kenapa berebut lagi jadi menteri ya? Kalau nggak jadi menteri jadi apa? Ngambek gitu? Ya? Kenapa? Atas nama presiden. Saya pembantu presiden. Sekarang Allah nih pakai atas. Kira-kira gimana kita dapatnya? Pede banget. Terima kasih Allah. Makanya kalau ada orang, udah deh bismillahin aja lah. Bismillahin aja deh. Itu lagi pede atau lagi nggak pede itu? Lagi nggak pede? Itu nggak mungkin itu begitu. Itu artinya orang yang nggak paham dengan Bismillah itu wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bismillah. Maka kalau kita baca bismillah harus ada kepercayaan yang luar biasa kepada diri karena kita percaya kepada Allah. Ini menarik ini. Banyak orang yang percaya diri aja udah hebat banget. Tuh orang sukses, kenapa? Percaya dirinya tinggi. Tuh orang gagal, kenapa? Gak percaya diri sih. Ya. Iya, orang-orang gara-gara ada jerawat aja di sini udah gak percaya diri. Aduh, ada apa? Ada jerawat gitu, nggak percaya diri. Nah, kita itu orang beriman itu bukan sekedar percaya diri, tapi percaya Allah. Maka kekuatannya lebih hebat. Ketika kita katakan Bismillah, artinya Allah akan membantu saya. Bima'unah minallah. Dengan pertolongan Allah. Kalau Allah yang nolong itu ada nggak yang nggak mungkin? Kalau Allah nolong ada nggak yang nggak mungkin? Ada nggak yang mustahil? Yang mustahil itu bagi kita, bagi Allah ada nggak yang mustahil? Kata Nabi Muhammad, aku pengen bulan terbelah, dibelah oleh Allah. Nabi Musa pukul apa? Laut. Apa yang terjadi dengan laut? Terbelah. Bagi Nabi Musa mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Kita kalau bersandar dengan kekuatan kita banyak banget batasnya. Terlalu banyak mentok. Sana mentok, ke sini mentok, ke sana mentok, ke sini mentok, ke atas mentok, ke bawah mentok. Lalu kita ngomong, ya Allah, kiri kanan mentok gimana nih? Mentok semua. Maka yang harus terjadi adalah bismillah. Dengan nama Allah, bima'unah minallah, dengan pertolongan Allah. Tapi kalau pakai nama Allah dan pertolongan Allah jangan main-main. Jangan main-main. Makanya alhamdulillah orang nggak berani main-main dengan bismillah. Kalau yang haram-haram nggak makin berani. Bagi misalnya kalau minum-minum haram lalu bismillah. Makanya salah satu makna bismillah itu adalah bahwa kita ketika membaca bismillah itu sadar benar bahwa kita minta izin kepada Allah. Bismillah artinya apa? Yang ini, yang akan saya kerjakan ini, yang akan saya pilih ini, yang akan saya ambil ini, yang akan saya tentukan ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Makna yang berikutnya. Mau makan bismillah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Makanan ini makanan halal. Jangan sampai ada seperti banyak ibu-ibu nih. Ini halal apa haram? Bismillahin jadi halal. Itu dapat ajaran dari mana itu? Ada yang begitu? Hati-hati. Ya. Udah bismillahin aja jadi halal. Dapat ajaran dari mana? Justru bismillah itu ketika kita membaca bismillah kita sadar bahwa ketika makan, makanan yang kita makan harus pasti halal. Ini selalu saya omongkan, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak memperhatikan dan menganjurkan. Mulai kita harus perhatikan makanan kita. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang ragu. Nah Indonesia ini ibu,
ada peraturan bahwa kalau makan itu restoran tanda halal ada apa? Ada label halalnya, ya. Jangan main makan aja. Kita harus tunjukkan kepada bahwa kita muslim. Kalau nggak ada label halal, nggak kita mampirin di warung. Hah? Ini enggak, yang penting kelihatan aneh nih makan, enak juga nih kelihatannya. Ini dicoba label halal, nggak ada halal, nggak tahu. Hati-hati ibu, orang non muslim itu menganggap tidak halal itu cuman kalau ada babi. Betul? Ibu, di Singapura atau dimanapun sering sekali saya ngalami ketika ditanya halal food, muslim food, dia jawabnya apa? No pork. Nggak ada apa? Apakah kalau nggak ada babi halal? Apakah kalau nggak ada babi halal? Belum tentu. Babinya sih nggak ada. Minyaknya ada. Babinya nggak ada. Nyembelihnya nggak pakai bismillah. Babinya nggak ada. Campurannya nggak jelas. Makanya yang disebut halal itu adalah babinya nggak ada, anjingnya nggak ada, binatang-binatang haram nggak ada, prosesnya pun halal. Dan kalau kita baca bismillah pasti kan itu halal. Oleh sebab itu, ini kampanye. Jangan makan, jangan datangi restoran yang tidak ada tanda halal. Kalau bapak dan ibu punya restoran, segera urus halalnya untuk membuktikan bahwa kita perhatian kepada makanan kita. Walaupun walaupun halal juga ada orang bisa mengatakan itu urusan lain lagi, tapi paling tidak kita apa? Kita care. Jangan sampai mayoritas muslim, tapi di sini makanan halal haram disikat. Oleh itu coba lihat di mall. Enggak sampai 50% loh makanan yang ada label halalnya. Warung maksudnya, warung ya. Enggak rumah makan, enggak sampai 50%, saya ngitung. Enggak sampai mayoritas. Enggak pakai label halal aja rame. Ngapain pakai label halal? Ya. Jadi bismillah yang ketiga, bahwa yang kita kerjakan itu diizinkan oleh Allah. Halal. Ya. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil halal, yang kita pegang halal, yang kita taruh halal, yang kita tanda tangan halal. Tanda tangan sebelum menandatangani bismillah artinya apa? Ini tidak ada subhat. Subhat itu apa ibu? Subhat itu apa? Ragu-ragu itu halal atau haram? Ragu-ragu itu halal atau haram? Sekarang ragu-ragu, namanya juga ragu-ragu kok halal haram. Ragu-ragu itu halal atau haram? Ragu-ragu itu halal atau haram? Nah ini masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Saya jawab, saya tegaskan. Ketegasannya bukan dari saya. Ragu-ragu itu dalam bahasa Arabnya subhat. Faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sengaja masuk ke dalam sesuatu yang ragu-ragu, ia masuk ke dalam sesuatu yang haram. Jadi ragu-ragu itu tinggalkan sampai jelas halal haramnya. Kalau ragu-ragu lalu halal berikutnya boleh. Tapi kalau selama masih ragu-ragu, stop. Jadi halal haram itu jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada yang subhat, ada yang ragu, belum jelas, belum pasti. Sebenarnya belum jelas, belum pasti itu bukan bagi barangnya, bagi kita belum ada ilmunya. Bagi orang yang tahu itu sudah pasti belum? Sudah, cuman bagi kita belum pasti. Selama itu belum pasti, stop. Contoh yang tadi 30 ekor kambing. Yang tadi 30 ekor kambing, kenapa nggak diambil? Kenapa nggak diambil? Ragu-ragu. Setelah dikatakan boleh, diambil nggak? Diambil. Nah repotnya kita enggak, nanti hilang kalau nggak diambil. Kesempatan tidak berulang. Kantongin dulu. Nanti kalau nggak halal baru apa? Enggak. Itu bukan orang yang beriman. Orang beriman, stop.
sampai jelas. Kenapa? Ketika diambil sudah berdosa. Ketika diambil sudah dosa duluan. Oleh sebab itu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan izin Allah. Aku benar-benar menggunakan segala sesuatu yang kubacakan bismillah atasnya. Karena aku tahu itu diperbolehkan oleh Allah. Jadi ngapa-ngapain dengan bismillah jadi terkontrol. Pengen nyubit anak, bismillah. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena menyubit itu bagian dari sesuatu yang menyakitkan, nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu kembali, jadi ada 3. Maknanya dengan pertolongan Allah. Yang kedua apa? Ya? Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah. Yang ketiga apa? Dengan izin Allah SWT. Yang berikutnya adalah Allah. Apa artinya Allah? Apa artinya Allah? Boleh nggak Allah diterjemahkan? Allah. Bahasa Arab, Tuhan itu ilah. Bismillah, ini Allah. Bahasa Arab, Tuhan itu adalah ilah atau Rob. Rob, ilah atau Rob. Tapi di sini bukan ilah, bukan Rob, tapi apa? Allah. Allah ini adalah lafzul jalalah. Kalimat keagungan yang menjadi nama, maka tidak boleh diterjemahkan. Enggak boleh diterjemahkan Allah Tuhan dengan nama Tuhan. Enggak, dengan nama Allah. Hati-hati ya ibu-ibu. Karena ada orang yang menerjemahkan La ilaha illallah. Apa terjemahannya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang menerjemahkan There is no God but God. Bingung nggak? Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Bingung nggak? Ada yang menerjemahkan begitu ya? Itu nggak benar. Jadi Allah itu adalah lafzul jalalah, kalimat yang Allah ambil untuk menamakan dirinya sebagai kalimat keagungan, yang kalimat itu tidak boleh kita terjemahkan dengan kata Tuhan kah, Lord kah, God kah, apa lagi? Enggak boleh. Tapi terjemahnya apa? Allah. Ya, Gusti Allah. Ya, Gusti Allah itu artinya apa? Tuhan Allah itu. Gusti ya, karena penyebutan Allahnya nggak ada masalah. Tapi kalau dia hanya menyebutkan posisinya Tuhan, ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan, siapa yang Tuhan? Tidak ada Tuhan selain Tuhan, siapa yang Tuhan? Bingung kan? Tapi ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, siapa yang Tuhan? Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan, siapa yang Tuhan? Bingung. Tapi dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, jelas yang Tuhan itu adalah Allah. Maka jangan sampai, karena ada pendekatan yang begitu, menerjemahkan Allah dengan kata apa? Tuhan. Mereka nggak usah sebut Allah deh, nggak enak. Tuhan aja lah. Ya Tuhan kami, tolonglah kami. Karena supaya biar netral, siapapun bisa ngaminin gitu ya. Ya kalau ngirim surat alamatnya nggak jelas, nyampe nggak? Ngirim surat kepada seorang manusia di taman apa? Mas Persada Raya. Sampai di satpam itu bingung, ini ketep kemana nih alamat nih? Yang jelas kepada Ustadz Deka, kepada Ibu Pulan, jelas, nyampe surat. Ya Allah, jelas nggak? Jelas. Apalagi nauzubillah, apalagi ketika berdoa udah yakin, mungkin doa si Pulan yang beda agama juga makbul tuh.
Kalau yakin begitu, doa kita nggak makbul, apalagi doa dia. Doa kita nggak makbul, apalagi doa dia. Maka penting banget untuk memastikan Bismillah artinya apa? Allah tidak boleh diterjemahkan, dan dia adalah lafzul jalalah, dan itu hak Allah mau menamain dirinya apapun haknya. Maka dahulu ada Yahweh, ya, ketika kepada Bani orang Yahudi, Yahweh nggak ada masalah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah sifat dari Allah yang diberikan di dalam satu ayat ini, dua sifat yang luar biasa. Maaf. Dua sifat yang luar biasa. Ya. Sifat yang disebutkan Allah di dalam ayat ini, dua sifat yang luar biasa. Yang pertama ini apa? Yang kedua, jadi sifat Rahman dan Rahim. Ini sifat luar biasa, Ibu. Dengan dua sifat inilah semua alam semesta ini bisa kita hidupi. Alam semesta ini bisa berjalan. Sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini asalnya sebenarnya maknanya, makanya di sini unik saya terjemahkan. Perhatikan Ibu, apa terjemahan saya di sini? Kebaca nggak? Yang maha luas kasih sayangnya, dan yang kedua yang maha kekal kasih sayangnya. Jadi tafsir perkata saya itu bukan terjemah, tapi apa? Tafsir. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu Ibu, itu dua kalimat yang asalnya dari satu. Dua kalimat yang asalnya dari satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu asalnya itu, ini dia, mari kita lihat. Asalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dari satu kalimat, yaitu apa? Ar-Rahman, satu lagi apa? Ar-Rahim. Perhatikan, ini dua kalimat itu sama. Ini roh, betul? Ya, betul? Ini apa? Hak, ini hak. Ini apa? Mim, ini mim. Bedanya di sini ditambah ya, di sini ditambah nun. Tapi akarnya sama, yaitu ra, mim, ha, mim. Betul? Akarnya sama. Ya. Ar-Rahman, ya. Mohon maaf. Ya. Ar-Rahman di sini ditambah dengan alif, Rahman dan nun. Di sini ditambah Rahim, ditambah apa? Ya. Asalnya sama-sama dari Rahimah. Rahimah. Rahimah yarhamu. Artinya apa? Mengasihi dan menyayangi. Mengasihi dan menyayangi. Jadi Ar-Rahman dan Rahim itu sama artinya. Sama-sama kasih sayang. Tetapi mengapa kok dibedakan? Kenapa? Karena ada penambahan kalimat, penambahan huruf yang memberikan makna yang berbeda. Tapi makna dasarnya sama. Kasih sayang. Makna dasarnya sama. Kasih sayang. Apa bedanya? Ar-Rahman ruang lingkupnya lebih luas. Ar-Rahman ruang lingkupnya lebih luas. Meliputi apapun yang diciptakan oleh Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Rahman meliputi manusia,
manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, semua dikasih sayangnya Allah, diberi. Benar nggak? Benar nggak, Bu? Orang jahat dikasih sayang oleh Allah, diberi nggak oleh Allah? Hah? Kalau seandainya Allah tidak beri, nggak hidup dia. Kalau Allah tidak kasih rezeki, dapat rezeki nggak dia? Enggak. Kalau Allah nggak kasih dia oksigen, dapat oksigen nggak dia? Enggak. Jadi Rahman ini ruang lingkupnya luas. Meliputi orang baik, orang buruk, beriman, kafir, manusia, binatang, semua dapat. Dapat apa? Kasih sayang. Dapat rezeki hidup, dapat kehidupan. Makanya orang tambah jelek, tambah jahat, tambah ingkar, dikasih nggak oleh Allah? Kasih. Nggak sholat, kasih. Pembohong, kasih. Kalau yang begitu aja dikasih, yang baik dikasih nggak oleh Allah? Dikasih. Yang baik dikasih, yang sholat dikasih, yang jujur dikasih. Maka jangan sampai ada orang mengatakan, ya zaman gini jadi orang jujur sulit. Masa yang nggak jujur dikasih, yang jujur nggak jujur dikasih, yang jujur dikasih, nggak dikasih, nggak mungkin ya. Kalau yang tidak jujur aja dikasih, apalagi ya yang jujur. Jadi Ar-Rahman ini adalah ruang lingkupnya luas sekali, semua dikasih. Seorang ibu menyusui bayinya, karena di dalam hati ibu itu dikasih sifat rahmat, kasih sayang. Ruang lingkupnya apa? Luas. Cuman Rahman ini waktunya pendek. Ruang lingkupnya apa? Luas, tapi waktunya pendek. Waktunya sampai hanya di hidup ini. Jadi kalau kita udah mati, kita udah nggak dapat lagi kasih sayang Allah dari sifatnya Rahman. Makanya orang kafir kalau udah mati dapat nggak? Dapat nggak? Dapat kasih sayang? Udah enggak, karena sifat kasih sayangnya dari Rahman. Jadi paham maksudnya? Jadi dia luas, semua dapat, tapi terbatas. Luas, tapi terbatas. Dan jadi ini pertanyaan apa tadi? Luas ya. Yang kedua apa? Waktunya terbatas. Yang ketiga, jumlahnya juga terbatas. Sedikit. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya, Ibu? Kasih sayang Allah yang diberikan ke alam semesta ini, berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Jumlahnya adalah 1%. Berapa? 1%. Dalam hadis dikatakan Allah itu mempunyai berapa? 100 kasih sayang. 1 diturunkan sekarang. Diturunkan kapan? Di bumi ini. Dan dengan 1 ini semua mendapatkan kasih sayang. Semua dapat kasih sayang. Bahkan harimau itu punya rasa kasih sayang nggak? Harimau itu punya rasa kasih sayang nggak? Kemarin ada seorang yang sharing kepada saya YouTube. Ternyata harimau itu pun mempunyai rasa iba, rasa kasih sayang yang luar biasa. Dia habis membunuh monyet. Monyet. Ternyata monyet ini baru melahirkan bayi. Saya di sharing itu luar biasa. Baru melahirkan bayi. Habis dia tidak tahu bahwa harimau ini tidak tahu bahwa monyet ini punya anak, lagi nyusuin anak. Tapi setelah dia bunuh, baru dia tahu bahwa ternyata ketika dia ngeret jasad ibunya, itu bayi ngikut. Apa yang terjadi? Harimau itu nggak jadi makan bangkai monyet itu, dan dia merasa bersalah dengan bayi itu, lalu bayi itu dijaga oleh dia.
Orang harimau yang galak begitu aja mempunyai rasa kasih apa? Kok kita enggak gitu ya? Tega kadang-kadang dengan orang, sikat gitu, dengan binatang sikat, ya. Luar biasa. Dia enggak tega, akhirnya dia merasa bersalah, akhirnya dia jaga terus itu monyet, bayi monyet itu, karena merasa bersalah kepada ibunya yang telah dibunuh. Ya. Jadi yang pertama, Allah memberikan rasa kasih sayang dan terbatas dan jumlahnya sedikit, dan dengan sedikit ini ternyata semua bisa berkasih sayang. Kita bisa sedekah, menyayangin orang, hibah dengan orang, bisa menangis lihat nasib orang, itu rasa kasih sayang. Hah? Ada orang yang memberi, orang yang tidak beriman, wah bisa bersedekah luar biasa. Itu rasa kasih sayang yang diletakkan Allah dalam hati. Kebayang nggak rasa kasih sayang yang tersisa? Berapa jumlah yang tersisa? Berapa yang tersisa? 99. Ini sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim itu, perhatikan ini, ruang lingkupnya terbatas. Hanya orang yang beriman yang dapat. Yang enggak beriman, enggak dapat. Jadi kalau mau pengen dapat Rahim, beriman dulu. Jadi kalau cuma dapat kasih sayang biasa, itu levelnya level Rahman, Allah kasih saja, siapapun. Nah, tapi ketika kita mendapatkan hidayah dan beriman kepada Allah, dapat kasih sayang dari sifat rahimnya Allah. Ruang lingkupnya terbatas, jadi ini khusus banget, private. Enak nggak kalau disayangi, sayangnya saya khusus. Jadi anak disayang khusus oleh orang tua aja. Enak bukan main, ini anak mahnya, ini anak kesayangannya, wah enak banget. Gimana kalau jadi anak kesayangan apa? Oh, bukan anak, bukan apa namanya, hamba kesayangan Allah. Ar-Rahim. Ruang lingkupnya terbatas. Namun yang kedua, waktunya tidak terbatas. Kalau tadi apa? Ruang lingkupnya luas, waktunya terbatas. Kalau ini ruang lingkupnya terbatas, waktunya tidak terbatas. Jadi yang dapat itu orang-orang yang beriman. Di dunia dapat, di kubur dapat, di akhirat dapat. Makanya orang yang beriman bisa kita doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, apa artinya warhamhu? Warhamhu artinya apa? Kasih sayangi dia. Kenapa minta kasih sayang kepada Allah? Karena dia orang yang berhak dikasih sayang karena beriman. Kalau tidak beriman boleh nggak kita doain? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Maka karena dia beriman maka kita doakan Allahumma ighfir lahu, ampuni dia, wa'afihi, maafkan dia, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi ruang lingkupnya sampai akhirat. Dan yang ketiga, jumlahnya orang satu aja. Bill Gates punya duit berapa ya Bill Gates? Bill Gates punya duit berapa? Dia sedekah, sekali sedekah ke Indonesia, 50 juta dolar. Wah, duit banyak. Dikatakan duitnya itu nggak habis-habis. Sampai 7 keturunan. Sampai 218 tahun. Ini ada yang ngitung nih. Hobi banget ngitungin harta orang. Jadi duit itu nggak habis sampai 218 tahun. Dan dia belanjakan 1 juta dolar per hari. Saking banyaknya Pak. Wah, seneng nggak jadi Bill Gates? Itu baru seberapa ya? Nggak, ini masih kebesaran nih. Ini masih kebesaran nih. Masih kebesaran nih. Segini ini masih apa? Kebesaran. Kenapa? Karena 99 itu
Semua yang ada di muka bumi ini hanya 1%. Kebayang nggak 99-nya? Oleh sebab itu, pertahankan menjadi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan sekian besar dari 99 kasih sayang. Nah, kalau kita orang beriman lalu baca bismillah, gimana kira-kira, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, harus habis nih biar kita buka pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa yang kita rasakan? Pertama, percaya dirinya luar biasa. Kenapa? Allah menjanjikan gunakan namanya, gunakan pertolongannya. Insya Allah lakukan apa yang diizinkan olehnya. Dan Allah katakan, engkau yang menggunakan itu, kalau engkau beriman, pasti dikasih sayangnya Allah, pasti dibantu. Enggak mungkin orang kafir aja dibantu, apalagi orang kafir aja dikasih sayangnya, apalagi orang yang beriman, orang mukmin. Maka kalau ada orang baca bismillah lalu nggak percaya diri, nggak mau berbuat, tidak mampu berbuat, nggak kuat, nggak punya modal, nggak bisa, nggak mampu. Orang tua saya sudah begini dari dulu, inilah sudah nasib saya. Ayat ini motivasi dasar bagi orang yang beriman. Baca bismillah, Anda bisa. Baca bismillah, Allah tolong. Baca bismillah, Allah bantu. Baca bismillah, Anda bisa. Katakan kepada anak-anak kita, baca bismillah, yakini benar bahwa Allah akan menolong. Dasarnya, dasar luar biasa. Yang kedua, ketika Allah Rahman dan Rahim, maka cukup Allah, jangan cari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, cukup bagiku Allah. Artinya apa? Cukup rezeki darimu yang halal yang kucari ya Allah. Yang haram no way. Yang haram no. Enggak. Ini enggak. Zaman gini cari yang halal, cari yang haram aja susah. Kenapa dia nggak dapat yang halal? Ibu-ibu, bapak tahu nggak? Kenapa orang begini nggak dapat yang halal? Kenapa orang yang mengatakan hal yang haram aja susah, apalagi yang halal? Makanya yang dia temui selalu yang haram. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Tahu nggak? Dia tidak meyakini ada yang halal, maka yang terlihat oleh dia hanya yang haram. Sebaliknya ketika kita mengatakan Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Allahumma aghnina bihalalika, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal darimu. Cukupkan aku dengan halal darimu. Artinya apa? Artinya apa? Engkau akan memberikan aku sesuatu yang cukup untukku dari apa yang halal bagimu. Dan insya Allah kecukupan darimu membuatku cukup. Wa bifadlika, dan dengan anugerahmu aku bersandar sehingga aku tidak butuh kepada selain. Maka baca bismillah, dapatkan yang baik-baik, dapatkan yang halal-halal, dapatkan yang bernilai di sisi. Terakhir, baca bismillah karena kita meyakini bahwa kita mengimani semua diatur oleh Allah dan kita taat dengan aturan Allah. Yang boleh kata Allah itu boleh, yang tidak boleh stop. Maka kalau ada kebiasaan buruk, jangan lakukan. Kenapa? Karena kita tidak berani baca bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka tanya jawab, masih ada sekitar 5 menit atau sudah selesai. Nah, masih ada waktu untuk tanya jawab? Ya, silakan. Terima kasih.